Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang daun salam masuk, aku sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل تباركا بذكر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال أيضا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Sahibul Bait, keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Subroto, baik istri, anak, menantu, keluarga, kerabat, saudara semuanya, yang insya Allah kita doakan mudah-mudahan juga dalam keberkahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Almarhum kita doakan mudah-mudahan selalu mendapatkan cucuran rahmat dan ditempatkan sebaik-baik tempat di Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbal. Juga yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatid, para dewan guru. Puji syukur mah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Berkahnya karena izinnya, alhamdulillah malam ini sama-sama kita kumpul dalam rangka mendoakan. Ketika kita mendoakan orang lain, mudah-mudahan doa itu akan sampai kepada kita, khususnya buat kita dalam keberkahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat iring salam sama-sama kita curahkan kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini saya bisa silaturahmi. Ini nggak sengaja dadakan kayak tahu bulan. Tadi habis nyolatin jadi langsung disuruh kemari. Padahal harusnya saya ke Cibinong Bogor. Ya jadi malam ini ke Cibinong Bogor. Tapi alhamdulillah karena Pak Bonan maksa, ya udah saya ikutin di belakang. Mudah-mudahan silaturahmi ini nyambung buat kita semua, berkah buat Sahibul Bait dan berkah buat kita semua. Ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, diawali dengan doa bersama tadi, membaca istighfar, tahlil, tahmid, yasin dan mahalul qiyam, tarawih dan sebagainya, berharap kepada Allah. Doa yang kita bacakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terus ini. Kalaulah tadi kita sudah membacakan istighfar, doa, yasin dan sebagainya, ketika saat itu dibacakan khusus buat mayit, maka kata Nabi, si mayit akan bahagia sekali. Kata Nabi, bagaikan orang yang ujuk-ujuk dapat hadiah. Tahu ujuk-ujuk? Tahu ya? Jadi kata Nabi, kalau orang yang sudah meninggal dibacakan istighfar, dibacakan doa, yasin dan sebagainya, kata Nabi bagaikan orang yang ujuk-ujuk dapat hadiah. Coba nih ibu-ibu, bu, ibu jam 12 malam dibangunin sama suami ibu. Yang bangun yang apa manggilnya? Emak lo.
Dibangunin sama suami kita jam 12 malam, mah bangun, suami megang namanya kado dan kado ulang tahun dan sebagainya, mau ngasih hadiah. Kira-kira ibu seneng nggak? Seneng nggak, Bu? Udah pernah begitu? Bagian kalau bibi enggak. Jadi kalau orang yang dibacakan istighfar dan doa, kata Nabi, si mayit bagaikan orang yang dikasih hadiah, maka bahagia sekali. Insya Allah. Maka jangan khawatir almarhum pada malam ini, Bapak Haji Subroto akan senang sekali dikirimin doa oleh keluarganya, oleh para sahabat dan sebagai handai tolan. Ya Rabbal. Bu, suatu ketika ada seorang anak kecil bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata si mayit? Kata si anak kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawaya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima. Wahai Rasul, adakah perbuatan yang baik yang bisa kulakukan buat orang tuaku yang sudah meninggal? Adakah kelakuan yang baik yang akan bisa diterima oleh si mayit orang tuaku nanti di akhirat? Kata Nabi Muhammad, jawabannya adalah apapun pekerjaan yang baik yang kau niatkan buat almarhum orang tuamu, maka itu akan sampai menjadi pahala buat mereka. Ya Rabbal. Jadi kalau kita punya orang tua sudah tidak ada apapun yang perbuatan baik kita berikan dan kita niatkan buat almarhum, maka insya Allah akan berlipat ganda dan menjadi pahala buat beliau. Ya Rabbal. Malam ini dihaulkan, dibacakan doa, dibasodakokan dan sebagainya. Ini menjadi ladang rahmat bagi almarhum. Insya Maka alhamdulillah ini jadi pelajaran buat kita. Suatu ketika Nabi Muhammad dibentangkan alam kubur. Tahu dibentangkan? Jadi suatu ketika Nabi Muhammad diperlihatkan alam kubur kepada malaikat. Wahai Nabi Muhammad, kau lihat alam kubur seperti ini. Ketika dilihatkan alam kubur, ternyata ada seorang malaikat yang sedang mencabuk-cabuk si mayit. Dicabuk si mayit. Lalu ketika itu Nabi Muhammad melihat saja, dan ternyata seketika Nabi Muhammad melihat, berhentilah cabukan si malaikat itu. Maka bertanya si mayit ini, lima takibu min darbik, wahai malaikat, kenapa kau hentikan cabukanmu ini? Kalau kata kita mah ngapain kalian nanya ya? Kalau kita lagi dicambuk, lah terus diberhentiin cabukannya, lah kan enak ya? Alhamdulillah. Lah si mayit malah bertanya, lima takibu min darbik, kenapa kau hentikan malaikat cabukanmu ini? Maka malaikat bertanya, kaifa adribu wa walun astaghfirullah. Bagaimana aku tidak menghentikan cabukanku ini? Ternyata di dunia anakmu, saudaramu, keluargamu lagi beristighfar untukmu. Ya Rabbal. Jadi malam ini kalau kita banyak istighfar buat orang-orang yang sudah meninggal, insya Allah menjadi rahmat buat mereka. Ya Rabbal. Terus. Ya pun kalau namanya ceramah makan apalagi udah malam ini ya. Ini kan kudunya mah singkat padat melekat. Singkat padat melekat. Ya apa ya? Singkat padat melekat, pulang dari sini bawa Bagaimana Pak Bonar? Ya kan saya kalau ceramah kan orang kalau senang kan singkat padat melekat, pulang dari sini bawa orang Cidokom itu mah. Pulang dari sini bawa ilmu manfaat. Apa yang disampaikan oleh penceramah, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, amalkan biar manfaat. Ibu pulang bawa ilmu manfaat, saya pulang bawa Hei. Ibu akan minta, akan mendengar apa yang diceramahkan. Ibu pulang bawa ilmu manfaat, saya pulang bawa Gimana sih? Bawa amal. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan jadi amal di yaumil kiamah. Ya Rabbal. Terus. Palingnya 2 menit lagi. Orang udah ada yang disampaikan tadi. Enggak ya, insya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Ketika ada seorang yang meninggal, kita selalu bilang mudah-mudahan di alam kuburnya selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Betul apa betul? Bu, rahmat itu apa sih? Kasih sayang. Ini lagi orang sumur, lagi bingung dia. Lah kan ibu suka minta, ya Allah mudah-mudahan keluarga saya, orang tua saya mudah-mudahan mendapat rahmat. Rahmat itu apa sih? Tuh anak Bang Masan. Jadi kita selalu minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan kuburnya selalu diberikan cucuran rahmat. Kenapa? Rahmat itu adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus perlu kasih sayang Allah? Jangankan yang sudah meninggal, yang sudah meninggal mah nggak bakal bikin dosa lagi ya, Pak ya. Kita yang masih hidup, yang mohon maaf, jangankan sekarang lagi ngaji, ntar pulang ngaji kadang-kadang bikin dosa ya. Ya, Pak ya. Udah malam nggak bikin ceramah lagi. Ada yang bikin ada. Gue cegat ya. Kita yang perlu rahmat kasih sayang Allah, bukan hanya orang-orang yang sudah meninggal, tapi kita yang masih hidup perlu kasih sayangnya Allah Subhanahu. Maka malam ini kalau kita pengen dapat kasih sayang, ada 4 caranya. Berapa, Bu? 4-empatnya I semua. I semua. I yang pertama, kalau kita pengen dapat rahmat, I yang pertama adalah iman. Maka jaga iman kita kepada Allah Subhanahu. Iman itu percaya. Tapi bukan percaya itu diluaskan. Kalau iman itu percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dalam perbuatan. Insya. Jangan bilang percaya sama Allah, sholatnya kagak. Ya, Pak ya. Jangan bilang asyhadu alla ilaha illallah, sholatnya kagak. Jangan hanya ucapan, tapi perbuatan yang perlu kita lakukan dalam keseharian kita. Insya. Jadi yang pertama iman. Singkat aja dah. Yang pertama iman. Kalau pengen dapat kasih sayang Allah, semua kita punya iman, tinggal ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adalah istiqomah. Lu sih sotok banget sih lo. Belum kasih tahu kan. Yang kedua istiqomah. Betul. Orang bilang istiqomah itu apa sih? Istri di rumah. Istiqomah itu adalah kita terus berusaha sampai memang puncaknya dalam keseharian kita menjadi hal yang menjadi biasa buat kehidupan kita. Ya, Pak ya. Terus menerus. Betul. Bu, istiqomah itu susah apa gampang? Susah apa gampang? Susah. Nih kita nih pengen banget istiqomah. Habis sholat 1 ayat aja kira-kira. Nih 1 ayat habis zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Habis zuhur. Habis asar. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Habis maghrib terusin. Kira-kira kuat ya sehari? Kira kuat ya sehari? Prakteknya sebenarnya kelihatannya gampang ya. Tapi mohon maaf pas dilaksanakan luar biasa godaannya. Ya apa iya. Pun yang kadang-kadang kita sholat aja nunggu iklan. Tuh andin lagi iklan. Ibarat kita sholat buru-buru ngejar iklan. Na'udzubillahi min. Maka istiqomah, apapun perbuatan yang baik kita istiqomahkan, insya Allah itu menjadi amalan terbaik dalam kehidupan kita. Ya Rabbal iman istiqomah. Yang ketiga, kalau pengen dapat rahmat kasih sayang Allah, yang kedua adalah ilmu. Nih kita lagi nyari ilmu buat apa sih? Buat bahagia di dunia dan bahagia di akhir. Man arada dunya fa'alaihi wa man arada akhirah fa'alaihi wa man arada huma fa'alaihi bilmi. Engkau pengen bahagia dunia kudu pakai, pengen bahagia di akhirat kudu pakai, dan pengen dua-duanya kudu pakai ilmu. Insyaallah. Ini ngaji kalau nggak ada ilmunya juga nggak bakal bisa dapat ilmunya, ya Pak ya. Tapi kalau kita pakai ilmu, buka telinga kita, duduk yang rapih, dengarkan dengan fokus, maka insya Allah ilmu yang disampaikan akan bisa kita bawa pulang. Ya Rabbal. Yang terakhir adalah ikhlas. Apa? Gampang nggak ikhlas? Gampang nggak ikhlas? Hari ini kita bisa ngomong ikhlas, benar nggak?
sodako ikhlas. Tapi mohon maaf kadang-kadang berat ya Pak ya. Ibu kalau ngaji ini lagi ngaji Bu, suka ada nampan nggak lewat? Suka ada kadus nggak? Ya Rabbi bil Mustafa baling maqasidana. Kadus lewat ya Pak ya? Buat sodako, buat guru ya Pak ya? Di kantong kanan ada 2.000, kantong kiri gocapan, mana yang keluar? Hei, mana yang keluar? Deh, jauh ke surga. Bu, begitu Pak ya? Emang dadakan. Ya. Nih, jadi kuncinya kita bawa pulang. Kalau pengen di dalam dunia dan akhirat pengen dapat rahmat Allah, I-nya kita bawa pulang. Iman, istiqomah, ilmu dan ikhlas. Ya Robbal. Ntar ibu yang suaminya nggak ada bilangin, Bang, tuh kata gue apa? Tadi gue dapat ilmu. Kalau pengen disayang sama Allah, insya. Atau ntar bikin status iman, istiqomah, ilmu dan ikhlas. Ini sih bikin status yang enggak sih. Kali B bisa sing bagusan insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau pengen dengerin ceramah saya lagi jam 2:30 subuh. Jam 2:30 subuh. Waktu ibu tidur, nah saya juga tidur. Tapi gitu Be ya. Biar enak semuanya ya. Ya biar enak semua ya. Ikan sempat ikan bagus, lebih cepat tapi emang belum ada. Mohon maaf ya. Insya Allah ada apa ya? Ada apa ya? Hadirin rahimakumullah. Ya bukan orang lain. Mudah-mudahan kita doakan, kita baca satu surat Al-Fatihah, kita khususkan buat almarhum Bapak Haji Subroto bin Bapak Sumarso. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jutaan rahmatnya dan mudah-mudahan ditempatkan sebaik-baik terus insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang memang dalam mendoakannya juga dalam berkah dunia wal akhirah. Anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Bibarakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.